Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau kita ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita telah berulang kali membaca tentang gembala yang baik. Tuhan adalah gembala yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gambaran Tuhan sebagai gembala itu sebenarnya adalah satu bukti betapa dekatnya Tuhan itu dengan umatnya. Tuhan kita bukan seperti yang dipahami oleh agama manusia. Kenapa? Karena mereka tidak dapat mendekat pada Tuhan, sehingga tidak tahu tentang kasih Tuhan. Yang dikatakan hanyalah bahwa Tuhan itu begitu sangat mulia sehingga tidak dapat dipahami oleh manusia. Tuhan itu tidak berbapa, tidak beribu. Tuhan itu esa. Tuhan itu sangat jauh sehingga tidak dapat sampai ke sana. Sebenarnya kalau jujur itu sebenarnya menunjukkan satu indikasi bahwa mereka itu tidak dapat mengenal tentang Tuhan, sehingga tidak dapat mengatakan yang seperti apa Tuhan itu, bagaimana Tuhan itu. Maka agama manusia itu hanya dapat mengajar Tuhan tidak dapat dikenal, Tuhan tidak dapat dipahami, Tuhan itu satu, Tuhan itu tidak berbapa, tidak beribu. Ya hanya sebatas itu. Kenapa? Karena tidak mengerti sebagaimana semestinya. Sebab tidak ada hubungan yang erat, yang dekat antara Tuhan dengan manusia menurut mereka. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya mereka tidak paham akan Tuhan. Kenapa? Karena memang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ya itulah sebabnya agama itu hanya bisa berharap bahwa semoga nanti diselamatkan. Karena apa? Karena tidak dapat memahami karya Tuhan tentang keselamatan. Kenapa tidak dapat memahami? Karena memang tidak mengerti dan tidak mengenal Tuhan yang benar. Maka hanya sebatas semoga perbuatan baiknya menyertai pada saat pemeluk itu meninggal. Semoga arwahnya diterima di sisinya. Semoga dan semoga. Kalau semoga sebenarnya artinya itu tidak ada jaminan. Kalau kebenaran, kepastian, maka ada jaminan. Kalau semoga atau moga-moga atau bahasa lainnya insya Allah, itu berarti sebenarnya tidak ada jaminan. Begitu pula di dalam keadaan zaman yang sulit ini, agama itu hanya sebatas semoga. Semoga keadaan akan menjadi baik kembali. Semoga diberi kekuatan. Semoga dapat berhasil mengatasi keadaan yang susah ini. Semoga nanti bisa lancar dan semoga yang lain. Istilah semoga merupakan satu indikasi adanya ketidakpastian. Berbeda dengan kekristenan. Kekristenan berbicara tentang kepastian. Kepastian keselamatan, kepastian pertolongan, dan kepastian dalam banyak hal. Kenapa? Karena Tuhan yang semua orang mengatakan Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sangat tidak bisa dipahami oleh pikiran manusia, Tuhan yang demikian, Tuhan yang disembah oleh semua orang, itu adalah Tuhan yang sudah menyatakan diri pada manusia. Kalau dia menyatakan diri berarti manusia dapat mendekat, dapat dekat, dapat memahami, dapat mengerti. Dalam keterbatasan manusia, maka mereka dibuat memahami tentang kasih, tentang karyanya, tentang keselamatannya, tentang pertolongannya.
Juga dalam keadaan yang susah, zaman-zaman seperti ini, dalam keterbatasan kita dapat Tuhan membuka, mendekatkan diri pada manusia supaya manusia dapat mengalami dan mengerti jaminan Tuhan. Adanya satu kepastian pertolongan Tuhan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Itulah sebabnya pemazmur berkata bahwa Tuhan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Bapak Ibu saudaraku yang kasih Tuhan, ini adalah zaman yang sukar, zaman yang dikatakan zaman kesesakan. Tapi sebagai penolong, Tuhan siap membuktikan kebenaran ini. Alkitab sudah memberikan banyak bukti tentang bagaimana Tuhan menolong, kebenaran Tuhan sebagai penolong. Ketika Tuhan menuntun Israel dari tanah Mesir, Tuhan sudah membuktikan pertolongannya. Dituntunnya umat Allah dengan tiang awan dan tiang api, dilindunginya dari tentara Mesir, diberikannya makanan dan minuman 40 tahun di padang belantara yang keras, ada pelindungan. Bahkan Alkitab menulis sepatunya pun tidak menjadi rusak. Saudara dikasih Tuhan, orang sering berkata bahwa produk zaman dulu dengan zaman sekarang mesti berbeda, dan hampir sebagian orang berkata semakin maju maka produk itu akan dibuat lebih baik. Misalkan tentang bahan pakaian. Pakaian dalam teknologi yang dibuat oleh manusia, saudara, itu ada pakaian yang tahan api, jaket tahan api, sehingga ketika terbakar dia hanya, istilahnya ketika cipratan minyak terbakar hanya minyaknya, tapi bahannya tidak terbakar. Ada tahan gesekan, supaya kalau seseorang misalkan dia jatuh dari kendaraan, maka baju itu tidak robek dan bisa melindungi pemakai. Dalam alat transportasi, mobil, kereta, pesawat dibuat lebih baik. Pesawat zaman sekarang dengan pesawat kira-kira 10 tahun yang lalu akan berbeda. Dan orang mesti akan berkata pesawat sekarang dibuat jauh lebih baik, jauh lebih nyaman. Termasuk juga sepatu. Sepatu 50 tahun yang lalu dengan sepatu sekarang tentu akan berbeda. Tapi sebagus-bagusnya produk sekarang itu tidak akan bisa bertahan lama. Misalkan sepatu bagus sekali, harganya mahal, tapi apakah bisa bertahan dipakai non-stop 40 tahun? Saya percaya tidak akan bisa. Tapi orang Israel 40 tahun mereka di padang gurun dipakai non-stop dan tidak pernah diganti, tapi itu tidak rusak. Itu menunjukkan bagaimana pertolongan Tuhan. Ketika pada zaman hakim-hakim, Tuhan juga membuktikan pertolongannya. Mereka ketika tidak setia kepada Tuhan, Tuhan menyerahkan pada bangsa lain, mereka dijajah, Tuhan menolong, Tuhan bangkitkan hakim-hakim. Pada masa Tuhan Yesus melayani sebagai manusia, Tuhan menunjukkan bagaimana Tuhan menolong manusia. Jadi intinya bahwa Tuhan itu selalu siap menolong. Tuhan sebagai gembala yang baik selalu siap menolong domba-dombanya. Nah, kita akan melihat gambaran ini kembali di dalam kitab Mazmur pasal 23. Saya ajak membuka kitab Mazmur 23 ayat ke-5, dan saya akan bacakan dalam versi terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia dan versi Firman Allah yang hidup. Mazmur 23 ayat yang ke-5. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. Mazmur 23 ayat ke-5 dalam terjemahan baru. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Nah, di dalam firman Allah yang hidup ditulis demikian.
Engkau menyediakan meja perjamuan bagiku di hadapan musuh-musuhku. Engkau telah menyambut aku sebagai tamu kehormatan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Pemazmur mengatakan tentang Tuhan yang ia pahami itu dikatakan sebagai gembala, dia menyediakan hidangan, menyediakan meja perjamuan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada zaman dahulu orang yang menang perang akan dijamu dalam meja perjamuan. Nah, dari fakta ini sebenarnya ada satu jaminan bahwa kita itu dijamin menang dalam pergumulan kita. Semua orang punya pergumulan, saya percaya. Kalau ibarat orang, secuek-cueknya orang itu dia tetap masih punya pergumulan. Dan fakta menunjukkan bahwa dalam Kristus ada jaminan kita menang dalam pergumulan kita. Oleh darah anak dombalah kita diberi kuasa untuk menang dan hidup dalam kemenangan. Saudaraku yang kasih Tuhan, walaupun saat ini kita ada dalam masa yang sulit, percayalah bahwa destiny kita itu adalah kemenangan. Kita akan berjalan dalam kemenangan, dalam jalan kemenangan demi kemenangan. Sering kita mendengar from glory to glory. Percayalah, bersama dengan Tuhan Yesus, gembala yang ajaib, gembala yang baik, kita akan berjalan dari kemenangan menuju kemenangan. Berbicara tentang yang namanya kemenangan, maka akan ada satu fakta, tidak ada kemenangan tanpa perlawanan, atau tidak ada kemenangan tanpa peperangan, atau boleh dikatakan tidak ada kemenangan tanpa perjuangan. Dan perjuangan itu mesti sulit, saudara. Seorang petinju kalau dia pengen mengalami kemenangan, memiliki sabuk kejuaraan, dia harus berjuang. Dia harus berjuang. Pertama, berjuang dengan dirinya sendiri. Dia harus menjaga berat badannya. Kenapa? Seorang petinju di satu kelas, dia harus menjaga supaya tetap ideal di kelas itu. Kalau kelebihan berat, maka dia harus naik kelas. Maka dia harus menjaga supaya berat badannya tetap ideal di kelasnya. Dengan olahraga, dengan melatih pukulannya, akurasi pukulannya, kecepatan pukulannya. Dia sedang bertanding dengan dirinya sendiri. Dia harus disiplin waktu, dia disiplin makan, dia disiplin latihan, disiplin olahraga. Dan ketika bertanding dia harus berjuang mengalahkan emosionalnya. Kadang kala lawannya itu mengejek. Kenapa? Itu siwar atau perang psikologi. Seorang petinju yang sudah dibuat marah atau takut, minder, dia akan lebih mudah dikalahkan. Maka kalau saudara perhatikan petinju-petinju ketika mereka sedang timbang badan, itu akan salah satu atau keduanya saling mengejek, saling mencemooh, meremehkan. Kenapa? Itu perang psikologi, itu hal yang wajar. Kenapa? Ketika salah satunya down, dia akan kalah, lebih mudah dikalahkan. Dia harus berperang melawan emosionalnya sendiri. Dia harus berperang melawan sorak-sorai pendukung lawan yang mencemooh dia. Dan dia juga harus bertanding melawan lawannya. Saudara, pertandingan tinju itu sendiri hanya 12 ronde. Satu ronde 3 menit itu tidak sampai 2 jam. Kalau 10 ronde 3 menit itu sudah 30 menit, tambah 6 menit 36. 36 tambah 12, sebenarnya gak sampai 1 jam pertandingan itu sendiri. Tapi latihan itu akan berhari-hari. Itulah perjuangan. Pengen orang itu menang, tapi kalau dia tidak mau berjuang ya akan terjadi. Tuhan sudah menjamin kita menang dalam perjuangan kita. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi, mari kita berjuang. Mari kita disiplin rohani kita. Mari kita disiplin hidup kita. Sama seperti seorang atlet. Paulus berkata,
Aku seperti petinju tidak sembarangan memukul. Aku melatih tubuhku. Artinya apa? Dia mendisiplin dirinya sendiri. Memang kemenangan itu sudah disediakan Tuhan, tapi bagian kita, mari kita disiplin hidup kita, disiplin rohani, disiplin hidup, sehingga kita akan ada di jalur kemenangan. Kemudian hidangan dan meja perjamuan itu juga berbicara tentang kebutuhan. Menurut ilmu pengetahuan, kebutuhan manusia itu dibagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan tertier. Kebutuhan primer itu ada pangan, ada papan, ada sandang. Nah, pelajaran yang dapat kita ambil bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah menyediakan apa yang kita perlukan. Tuhan sudah menyediakan kebutuhan kita. Ia menyediakan hidangan. Kebutuhan pokok kita itu sudah diatur oleh Tuhan, disediakan oleh Tuhan, dipikirkan oleh Tuhan. Nah, coba kita lihat Lukas 12 ayat 22. Saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lukas 12 ayat 22, saya bacakan demikian. Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, oleh karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir tentang kebutuhan hidupmu sehari-hari, seperti makanan atau pakaian. Tuhan berkata jangan khawatir tentang apa? Tentang kebutuhan hidup sehari-hari. Tuhan ngerti kok. Ada diperlukan makanan, pakaian atau pangan dan sandang. Tuhan ngerti bahwa kita butuh itu. Dan Tuhan berkata jangan kamu khawatir tentang kebutuhan hidupmu sehari-hari. Kenapa Tuhan berkata jangan khawatir? Karena Tuhan sudah menyediakan. Karena Tuhan sudah menyediakan, maka Tuhan melarang kita. Dilarang apa? Dilarang khawatir. Yang namanya dilarang itu kan sebenarnya rambu-rambu tegas. Kalau saudara naik motor, ada rambu, tanda belok kanan kasih garis merah, berarti dilarang belok kanan. Itu tegas, nggak boleh sama sekali belok kanan. Ada lingkaran, kemudian warna putih, terus ada warna garis tengah merah. Ini semua kendaraan nggak boleh masuk, jelas nggak boleh sama sekali. Nah, Tuhan berkata dilarang khawatir, jangan khawatir. Sama seperti rambu-rambu lalu lintas, jangan belok kanan. Dan Tuhan berkata jangan khawatir, janganlah khawatir. Tentang apa? Tentang kebutuhan hidupmu. Kalau boleh saya sebut dengan bahasa lain, maka dilarang khawatir tentang kehidupan hidup sehari-hari. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah memikirkan, Tuhan sudah mengatur. Nah, satu hal yang lucu, kalau orang khawatir tentang sesuatu yang sudah ada, itu aneh. Buat apa khawatir kalau apa yang diperlukan itu sudah ada? Itu kan berarti sesuatu yang aneh. Kalau seseorang masih khawatir tentang sesuatu sementara yang diperlukan itu sudah ada. Mungkin orang khawatir, wah nanti gimana ya kalau tidak bisa makan. Sementara di depannya ada piring, ada nasi, ada ayam goreng dengan lalapannya, mungkin ada bebek goreng, dan berkata, wah nanti ini nggak bisa makan gimana? Di depannya ada makanan kok, tinggal ngambil. Ya selesai. Dan kalau dia khawatir, lucu. Atau mungkin gimana kalau nggak bisa bayar? Padahal ada orang di situ, nih tak kasih duit untuk membayar semua ini. Ini tagihannya misalkan notanya ditulis 125.000 dan orang itu berkata, nih tak kasih 150.000. Dan kemudian kita khawatir, oh jojo nanti duitnya kurang, gimana ya? Terus kemudian kita nggak makan. Oh, orang akan berkata pada kita, ini bodoh, ini aneh. Lalu duitnya turah kok malah khawatir. Nah, seperti itulah Tuhan sudah menyediakan. Maka Tuhan berkata dilarang khawatir. Mungkin terasa aneh saudara, firman Tuhan kok dilarang khawatir. Ini kan bahasa istilah sebenarnya. Jangan belok kanan sama dengan dilarang belok kanan. Lah kalau Tuhan berkata jangan khawatir, artinya apa? Dilarang khawatir. Sebab apa? Sudah disediakan oleh Tuhan.
Kalau orang seperti itu masih khawatir sementara sudah ada yang diperlukan, orang mungkin akan berkata, oh mungkin dia itu sedang terganggu jiwanya. Nah, maka saudara yang kasih Tuhan, mari kita serahkan pada Tuhan. Mari kita jalani hidup dalam sukacita. Sebab Tuhan sudah menyediakan. Maka Tuhan berkata, jangan khawatir tentang kebutuhan hidupmu. Di tempat lain dikatakan jangan khawatir tentang apapun juga. Sebab dikatakan di situ, Allahku akan menyediakan apa yang kamu perlukan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi sudah sewajarnya Tuhan melarang kita khawatir. Kenapa? Karena memang sudah disediakan. Maka Tuhan berkata, jangan khawatir tentang hidupmu. Kata khawatir dalam bahasa aslinya itu merimnao. Arti merimnao itu sebenarnya memusatkan diri, memusatkan perhatiannya pada masalah. Nah, pertanyaannya begini, apa hubungannya antara memusatkan perhatian pada masalah dan khawatir? Ketika seseorang sedang atau dia terfokus pada masalah, maka yang dilihat itu hanya masalah saja. Kalau fokusnya pada masalah, maka yang ada dalam ingatannya, dalam pikirannya hanya masalah itu saja. Segala yang bersinggungan dengan hidupnya akan menimbulkan masalah. Nah, dalam kondisi yang demikian, maka orang itu tidak akan melihat jalan keluar. Kenapa? Fokusnya masalah. Akhirnya karena dia hanya melihat masalah, mengalami ketakutan, kemudian muncul pikiran negatif, berpikir jelek, kemudian akan hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, depresi, dan akhirnya apa? Putus asa. Sebenarnya kesalahannya dari mana? Kesalahannya adalah karena fokus orang itu bukan kepada bagaimana keluarnya atau jalan apa yang Tuhan tunjukkan, tapi fokusnya adalah ini masalah, ini masalah, ini masalah. Dan kemudian ketika dia sedang keluar, dia ketemu sesuatu, dan kemudian dia melakukan sesuatu, masih terfokus pada masalah, muncul masalah baru, timbul masalah, dan akhirnya apa? Hidup dalam masalah. Kalau sudah seperti itu ya mestinya khawatir. Kalau sudah khawatir, ketakutan, mulai stres, depresi, putus asa, dan bisa merusak segalanya. Kalau sudah khawatir, takut, imunnya turun. Kalau imunnya sudah turun, mudah sakit, dan akhirnya sakit-sakitan. Jadi sebenarnya itu sumbernya adalah hatinya, sumbernya adalah jiwanya yang hanya berfokus memusatkan diri pada masalah, dan akhirnya dia mengalami kelemahan. Jadi tepat seperti yang Alkitab katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau dia tidak bisa menjaga hatinya, tidak waspada, tapi hanya memusatkan diri fokusnya pada masalah, ya tidak akan terpancar kehidupan. Kalau tidak terpancar kehidupan, ya sakit-sakitan. Nah, orang Jawa itu mengatakan loro itu kembange hati. Sudah kasih Tuhan, wajar kalau Tuhan berkata dilarang khawatir, sebab semua ada dalam kontrol Tuhan sebagai gembala kita. Maka dikatakan Tuhan sudah menyediakan. Engkau menyediakan bagiku. Sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, berbicara tentang yang namanya Tuhan menyediakan, istilah ini sebenarnya kita sudah sering mendengar, yaitu Jehovah Jireh. Saudara, istilah Jehovah Jireh itu muncul ketika Abraham diperintahkan Tuhan untuk mempersembahkan Ishak di Gunung Moria. Tuhan berkata, Abraham, dan kemudian Tuhan lanjutkan, persembahkanlah anakmu yang satu-satunya itu, yaitu Ishak, di
tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Dan Abraham menurut, saudara. Maka Abraham pergi bersama dengan Ishak dengan kedua pembantunya. Nah, ketika mereka memasuki kaki gunung, maka kedua pembantunya disuruh tinggallah di sini, nanti kami akan kembali setelah selesai mempersembahkan. Saudara, coba saudara bayangkan, Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkanlah anakmu. Tapi Abraham berkata, tinggallah di sini, setelah selesai mempersembahkan kami akan datang kembali kepadamu. Ini sebenarnya satu indikasi Abraham ngerti kok, bahwa ending dari semua itu nanti, bahwa Ishak tidak akan dipersembahkan. Maka dia berkata kepada bujangnya, kami. Namanya kami itu kan jamak. Siapa? Abraham dan Ishak. Abraham mengerti bahwa Tuhan pasti akan menolong. Maka di dalam kitab Ibrani dikatakan, sekalipun Ishak itu nanti dikorbankan, tapi di situ dikatakan bahwa Ishak akan dibangkitkan dari debu. Dan kemudian mereka naik. Dalam perjalanan itu Ishak bertanya, api dan kayu kita sudah membawa, tapi mana kambing dombanya, anak dombanya? Nah, disinilah satu konsep Jehovah Jireh itu muncul. Tuhan akan menyediakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah berkata kepada Abraham, persembahkanlah anakmu. Dan ketika Ishak yang akan dipersembahkan bertanya, di mana kambing dombanya Bapak? Kalau orang sekarang mengatakan, Pak, mana kambing dombanya? Kita nggak bawa. Abraham cuma bilang, Tuhan udah kasih di sana. Tuhan sudah sediakan. Ini juga satu indikasi Abraham tahu Tuhan akan memberikan untuk persembahan itu, yaitu kambing domba. Dan sesampainya mereka di atas, Ishak ditali, apa yang Abraham katakan betul, Tuhan menyediakan. Ketika Abraham berkata kepada pembantunya, kami akan kembali, dan itu betul, mereka juga kembali bersama. Tuhan menyediakan. Saudara kasih Tuhan, Ishak tidak jadi dipersembahkan, tapi kambing untuk persembahan itu sudah disediakan Tuhan. Dan di situ Abraham berkata, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Jehovah Jireh. Walaupun dalam masa yang sulit, kalau kita naik, yaitu kita naikkan terus kapasitas iman kita, Tuhan akan sediakan. Saudara kasih Tuhan, jangan takut. Tuhan sudah sediakan apa yang kita perlukan. Maka mari kita naik. Seperti Abraham dan Ishak naik. Dan ketika mereka naik terus sampai puncak, mereka melihat mujizat. Dan mereka mendengar suara Tuhan, janji Tuhan yang luar biasa bagi mereka. Mari kita naik. Di tengah masa yang sulit, mari kita naik. Orang naik itu akan lebih susah dibandingkan orang mendatar. Baru kita jalan, jalannya naik. Mungkin jalannya itu aspal sudah. Tapi kalau itu naik, ya terasa lebih berat dibandingkan kalau jalan itu datar. Nah, ini naik ke gunung, jauh lebih susah. Tapi di atas gunung itu lebih fresh, lebih indah, lebih segar. Udara di atas gunung jauh lebih sehat dibandingkan di tanah datar yang penuh dengan kendaraan. Ketika kita mau naikkan kapasitas iman kita, kapasitas rohani kita, kita akan temukan di situ sudah disediakan Tuhan. Dan penyediaan Tuhan itu bukan hanya cuma-cuma. Dikatakan di sini meja perjamuan. Bukan 1-2 piring, no cukup. Tidak. Artinya Tuhan menyediakan dengan dalam kelimpahannya. Keperluan hidup kita sudah disediakan Tuhan. Nah, satu hal yang menarik, pemazmur berkatakan di hadapan lawanku. Ada kata lawan di sini. Kata lawan, sarar, itu maknanya bukan sekedar musuh, saudara. Bukan hanya sekedar pihak yang tidak suka dengan kita. Tapi sarar itu juga satu gambaran, satu keadaan, satu gang atau satu tempat yang sangat sempit
dan sukar dilewati. Saudara, zaman sekarang ini kalau boleh dikatakan zaman sarar. Satu keadaan seperti jalan yang sangat sempit, yang susah. Banyak orang berkata susah sekarang karena pandemi, jamnya dibatasi, susah. Tapi dalam kondisi yang demikian, Tuhan sudah sediakan keperluan kita. Maka jangan fokus pada persoalan dan masalah yang terjadi, sebab semua orang juga mengalami persoalan yang sama. Tapi mari kita fokus kepada Gembala yang menuntun kita untuk melewati masalah ini. Kemudian dikatakan di situ, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Daud berkata, Tuhan mengurapi dengan minyak. Saudara yang kasih Tuhan, pada zaman dahulu seorang gembala itu pasti akan mengurapi dombanya dengan minyak. Dan pengurapan kepada domba itu secara periodik, bukannya sekali, tapi terus. Secara periodik akan diurapi domba-dombanya. Kenapa? Karena pengurapan itu diperlukan agar domba-domba itu tetap sehat, tidak berkutu. Kutu itu dapat menempel pada bulu domba dan akan menghisap darah domba. Nah, seringkali domba yang tidak tahan karena ada kutu itu seringkali membentur-benturkan dirinya pada batu. Kadangkala dia berjalan itu justru dipepet ke tebing. Kenapa? Sambil menggaruk. Nah, kalau sudah tidak tahan, misalkan kutu itu ada di kepala, itu akan ditandukkan ke tebing. Nah, akhirnya bisa membunuh domba itu sendiri. Dan kutu kalau itu banyak menghisap darah, domba itu bisa tidak sehat, kurus, rugi nanti peternak itu. Maka untuk membunuh kutu-kutu tersebut, domba itu diurapi dengan minyak. Nah, dalam hal ini saudara, kita dapat mengambil satu pelajaran. Gembala pasti mengusahakan kesehatan domba. Nah, kalau kita digembalakan Tuhan, maka kesehatan kita itu sebenarnya dijamin oleh Tuhan. Pertama-tama apa? Kesehatan rohani. Alkitab mengatakan, aku datang supaya domba-dombaku mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Hidup di sini itu hidup dalam arti hidup rohani, aspek hidup kekal, aspek batiniah. Tuhan menyehatkan kehidupan rohani kita supaya kita dapat mengalami kelimpahan ilahi. Manusia batiniah kita dipulihkan, aspek rohani hidup kita itu dilimpahkan. Ada kelimpahan rohani dalam hidup kita, sehat rohaninya. Selain itu juga kesehatan tubuh kita. Alkitab menjamin kita disembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Oleh darah Kristus kita sembuh. Pengorbanan Tuhan Yesus itu menjadi jaminan untuk kesembuhan kita. Ada banyak orang mengalami kuasa ketika mengikuti perjamuan kudus. Ketika mereka menerima roti dan anggur, mereka percaya oleh bilur-bilurnya kita sembuh, dan ketika mereka mengimani terjadi kesembuhan. Jadi jelas, saudara yang kasih Tuhan, pengurapan itu sangat penting bagi domba untuk membuat domba itu sehat. Kita bersyukur kita dijamin kesehatan roh kita,
kesehatan jiwa kita, kesehatan tubuh kita. Nah, kita akan melihat tentang makna pengurapan ini lebih lanjut. Kata pengurapan di sini ditulis dengan kata dasen. Dasen itu sebenarnya makna yang lebih cocok itu bukan hanya mengolesi minyak. Istilah umum untuk mengurapi itu kan masyak. Yang dari kata ini muncul kata Mesias. Nah, kalau masyak itu bukan masak orang Jawa ya. Masyak itu melumuri atau mencurahkan atau mengolesi minyak, yang itu lebih umum dipakai untuk pengurapan. Tapi dasen itu makna dasarnya adalah membuat menjadi gemuk. Nah, hubungannya apa dengan membuat sehat tadi? Nah, kalau domba itu diurapi, kutu-kutunya mati, maka dia bisa jadi gemuk. Tapi kalau dia tidak diurapi, banyak kutu, domba itu akan kurus. Kenapa? Darahnya dihisap oleh kutu. Dan dia akan gatal, dia penyakitan. Dan bisa membunuh domba itu. Ketika Tuhan mengurapi kita, maka Tuhan itu mengkondisikan kita itu sehat. Tuhan membuat kita jadi gemuk. Domba yang sehat tentunya adalah domba yang gemuk. Dan gembala pasti ingin dombanya gemuk. Maka gembala akan mengupayakan bagaimana bisa supaya domba-domba itu gemuk. Sama, Tuhan juga mengkondisikan agar iman rohani kita terus bertumbuh besar, kuat. Sehingga ketika iman rohani kita, kerohanian kita kuat, besar, apa yang Tuhan janjikan itu akan nyata dalam hidup kita. Nah, di sini dikatakan pialaku penuh melimpah. Dalam firman yang hidup tulis ada dengan kelimpahan, berkat-berkat yang berkelimpahan. Kata melimpah di sini dalam bahasa aslinya refayah, artinya kesejahteraan. Sebagai domba, Tuhan itu akan membawa kita dalam kesejahteraan. Zaman pasti akan berubah. Dan akhir zaman Alkitab mengatakan keadaan akan sulit. Tapi karena kita punya gembala yang baik, yang diberikan pada kita adalah kesejahteraan. Mencukupi apa yang kita perlukan dalam kelimpahannya. Maka saudara yang dikasih Tuhan, jangan takut. Tuhan sudah menjamin kebutuhan kita, kehidupan kita seutuhnya dan sepenuhnya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.